Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, mengulas sedikit gitu ya laga kemarin sore antara Persib Bandung sebagai tuan rumah menghadapi tamunya Semen Padang, yang mana kan alhamdulillah di laga perdana di GBLA kita menang gitu ya dengan 3 poin atau skor akhir 2-0. Nah, ada beberapa catatan yang memang coba kita sampaikan juga teman-teman, karena kemarin kan belum lengkap gitu ya. Yang pertama, walaupun menang, ada beberapa catatan dari Bojan Hodak teman-teman. Di antaranya Bojan masih merasa kurang di lini penyerangan katanya. Nah, ini lini penyerangan ini memang tidak secara spesifik dikatakan bagian mananya gitu ya, atau di posisi mana, tapi yang jelas penyerangan ini bisa dimulai dari gelandang serang, bisa dimulai dari sayap gitu ya, atau dari striker itu sendiri. Nah, walaupun kemarin William Barros mencetak 1 gol teman-teman, yang mana ya ini alhamdulillah, mudah-mudahan tidak mandul lagi lah gitu ya, seperti striker yang sebelum-sebelumnya yang memang sempat dikategorikan gagal gitu ya, yang rekrutan Bojan Hodak yang gagal. Namun ya ini mudah-mudahan lah bisa menjadi satu hal yang pembeda di musim ini, mengawali dengan 1 gol yang mudah-mudahan kesananya gacor terus lah gitu ya, jadi ngocor untuk keran golnya. Nah, ini apakah memang masih ada yang kurang atau tidak, atau memang dari segi pandang Bojan Hodak ya harus ada yang diperbaiki. Jadi ya kita tidak tahu yang spesifiknya siapa atau bagaimana, atau memang ada yang tidak jalan dengan skema bermain Bojan Hodak walaupun menang gitu ya. Ini Bojan Hodak juga mengatakan pada konferensi pers kemarin bahwa Persib Bandung beruntung Semen Padang tidak baik dalam menyerang dan Persib Bandung baik dalam bertahan. Jadi ini sudah memang disampaikan sebelumnya, beberapa hari menjelang hari H. Bojan Hodak mengatakan bahwa kita akan memperbaiki kualitas pertahanan kita karena chemistry pemain ini harus segera menyatu. Nah, alhamdulillah gitu ya. Futros di sini tidak perlu adaptasi lama, sudah langsung nyetel, bahkan seneng katanya bermain dengan Febri Haryadi yang mengerti gitu ya, karena Febri ini termasuk pemain yang pintar kata Putros, jadi dia tahu ketika saya berlari dia harus membawa bola kemana. Jadi saya sangat senang katanya ditempatkan ya bermain dengan Febri dengan Beckham Putra maksud saya gitu ya, punten. Jadi Beckham Putra adalah salah satu pemain yang paling mengerti Putros saat ini teman-teman gitu ya. Lalu di lini belakang juga sudah mulai solid gitu ya, ada Jesse, ada Julio Cesar, ada juga Matrikadi, yang mana sudah oke lah. Kakang juga bisa memaksimalkan ya perannya gitu ya di sektor yang memang menjadi andalannya. Nah, ini alhamdulillah setelah kita cek juga beberapa rating pemain Persib di sini lebih dari 6,5 semua teman-teman. Bahkan kan walaupun Beckham Putra diganti di babak kedua, diganti oleh Febri Haryadi yang ternyata memang mencetak gol juga, ini untuk Beckham menjadi MOTM gitu ya, atau pemain terbaik di laga Persib menghadapi Semen Padang kemarin. Nah, jadi artinya adalah Bojan Hodak ingin mengatakan di sini kita fokus kemarin di lini pertahanan, alhamdulillah sudah, dan sekarang Bojan mengatakan kita ada masalah di lini penyerangan katanya, tapi tidak secara spesifik apakah striker, gelandang serang atau sayap gitu ya, yang mana akan ada perbaikan. Nah, akan ada perbaikannya ini apakah memang akan terus ditingkatkan kemampuannya atau akan ada penambahan lagi teman-teman, karena kemarin kan William Barros kita tahu ya kalau tidak ada yang penggantinya saha gitu ya, berarti tanpa striker murni. Nah, ini yang mana juga apa namanya tuh, yang masih Ramon masih cedera gitu ya, sedangkan striker lokal juga
agak sedikit ragu, apalagi Dimas Derajat kan masih belum tahu gitu ya kapan akan bermain lagi karena masih mengalami cedera. Nah memang ya inilah sepertinya hawa-hawanya mah ini akan ada pemain baru teman-teman. Itu tapi baru sekedar apa ya, asumsi dari kita, tapi ya banyaklah teman-teman media yang lain juga bilang akan ada pemain baru, tapi nggak tahu lah, mungkin ya inilah salah satu kisi-kisi langsung dari Bojan Hodak akan memperbaiki lini serang mungkin gitu ya. Mungkin ini mah karena backup dari striker lokal kita yang mungkin ya kurang belum begitu terlihat masa depan yang cerah gitu ya teman-teman. Itu mungkin sedikit ulasan yang memang sudah sedikit kemarin langsung live gitu ya dari GBLA, tapi ada tambahan yaitu Bojan Hodak mengatakan akan memperbaiki lini penyerangan Persib Bandung walau kemarin menang. Mungkin kalau lawannya lebih tangguh juga ya agak sedikit keteteran barangkali gitu ya. Jadi Bojan sudah melihat hal itu. Dan kemarin juga banyak kejutan teman-teman di laga pekan pertama. Ini luar biasa lah, beberapa tuan rumah gitu ya tumbang oleh tamunya. Jadi ya sekarang peringkat pertama Malut, kedua Persib ketemu udah mual jauh-jauh gitu ya. Mantan pemain Persib yang pindah ke Malut ini memberikan kontribusi besar juga gitu ya. Jadi ya tidak rugi lah Malut membeli pemain ex juara gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan persaingan ketat, bahkan ketika Malut launching pemain pun saya komen gitu ya di apa YouTube atau di ya akunnya Malut United bahwa ini saingan berat Persib Bandung, dan memang ya benar gitu ya, Malut pertama Persib kedua, karena ya kita tahulah kualitas pemain yang dibeli Malut, walaupun Malut salah satu-satunya yang ditangani oleh pelatih lokal gitu ya teman-teman, tapi Malut tetaplah Malut. Dan yang mengkhawatirkan justru Dewa United yang katanya digadang-gadang juara musim ini, tapi ternyata ya begitu ya teman-teman. Ya itulah mungkin sedikit intermezzo saja, dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh juga yang kemarin mungkin ingin ditanyakan tapi belum terbahas oleh kita. Yang pertama, Kang, jadinya Febri batal dipinjamkan ke PSMS ya? Ya memang tidak ada, ini juga sudah lama teman-teman, sudah lama kita bahas. Bukan hanya Febri katanya yang digosipkan tuh Dimas Derajat dipinjamkan ke Persebaya gitu ya. Nah ini kan sudah kita sudah kita pastikan gitu ya, tidak benar teman-teman, ini hoax. Makanya ya gimana ya, ya sering-sering ngunjungin kita lah ya kalau kita bahas, ya berarti memang ada cerita di balik pembahasan itu. Tapi kalau tidak kita bahas, bahkan tidak kita infokan, berarti ya jangan terlalu ditelan mentah-mentah berita dari luaran teman-teman, karena kan sekarang membedakan berita yang valid atau yang tidak valid itu agak sedikit nyaru gitu. Jadi ya harus banyak sumber lah. Jadi teman-teman juga tidak hanya melalui kami gitu ya, dari media yang lain juga mangga diambil yang informasi kira-kira yang teman-teman percaya saja gitu ya. Jadi sekali lagi tidak benar Febri Haryadi dipinjamkan ke PSMS, dan juga Dimas Derajat tidak benar gitu ya. Lalu yang kedua, Adam Prisbeck kena sanksi apa gitu Kang, nggak bisa main? Oh ini juga sempat kemarin ya kita juga sempat nanya teman-teman, karena jadi gini, kita jawab dulu aja. Adam Prisbeck kena sanksi apa? Sanksinya katanya outstanding suspension, atau ada sederhananya mah tidak boleh bermain karena ada akumulasi kartu yang diterima dari klub sebelumnya. Nah ini teman-teman juga harus paham, keputusan daripada Adam Prisbeck tidak boleh main ini diterima itu beberapa jam sebelum kick off gitu ya, atau ya setidaknya tidak jauh-jauh hari. Jadi manajemen Persib pun baru sedikit terkejut dengan keputusan dari I-League atau operator Liga Indonesia. Kalau dulu PT LIB, sekarang I-League gitu ya. Jadi dari operator I-League ini memang mengatakan bahwa Adam tidak bisa bermain karena ada larangan bermain yang tercantum di
di situs FIFA gitu ya dari klub sebelumnya. Jadi Adam Priestbeck dikatakan bahwa di situ menerima kartu merah katanya gitu ya. Jadi versi yang diterima oleh manajemen Persib Bandung, Adam Priestbeck katanya menerima akumulasi kartu kuning. Jadi dalam satu pertandingan menerima 2 kartu kuning sehingga langsung kartu merah gitu ya. Jadi kartu kuning dulu nih dapat 2 kali, lalu kartu merah. Ya rada bingung oke seorang kiper gitu ya bisa mendapatkan kartu merah. Jadi ya itu dia dalam satu pertandingan mendapatkan 2 kartu kuning langsung mendapatkan kartu merah. Nah, tapi di beberapa versi yang lain di pertandingan terakhir itu hanya mendapatkan 1 kartu kuning katanya gitu ya. Jadi masih entahlah gimana, namun dari liga yang di sana, yang Liga Adam sebelumnya, memang ada peraturan yang khusus gitu ya, atau yang memang menyatakan ini pemain tuh memang mendapatkan ya larangan bermain. Jadi ketika pindah pun masih berlaku. Nah, inilah yang memang akhirnya sudah diterima dan ya sudah, kemarin kan tidak masuk DSP gitu ya. Bahkan jangankan teman-teman bobotoh, manajemen Persib Bandung pun sempat kaget karena tidak ada di awalnya harus begini harus begitu, tapi operator liga atau I-League ini menyatakan tidak boleh bermain gitu. Mungkin namanya outstanding suspension gitu ya, itulah. Lalu selanjutnya, asa kosong GBLA Kang kamari tapi cenah tiket sold out, aneh. Iya, kemarin tuh kurang lebih 14.800 penonton lah, atau ya boboto yang hadir gitu ya. Saya yakin dari data yang memang 14.800 ini sebetulnya tiket yang sold out teman-teman itu di atas 17 ribuan atau lebih dari itulah, lebih dari 14.800 gitu ya. Intinya mah lebih dari itu. Kenapa? Karena begini, tiket itu kan yang terscan masuk ke dalam stadion. Namun yang masih ada itu sebetulnya bukan sold out teman-teman. Jadi memang masih ada, entah beberapa tribun saja mungkin yang sold outnya, tapi overall masih banyak tiket kemarin tuh. Jadi kemarin tuh yang terscan ke dalam stadion katakanlah 14.800, tapi kan yang tidak terjual atau tidak ditukarkan atau yang memang bagaimanalah tidak datang, sudah beli tapi tidak datang, nah itu tidak jadi terhitung. Jadi tiket yang terjual dengan jumlah penonton yang masuk ke dalam stadion bisa berbeda begitu ya untuk hitungannya. Nah, ini normal teman-teman, belum lagi kan ada 14.000 itu ada tiket undangan gitu ya, tiket untuk beberapa tamu VIP dan lain sebagainya. Jadi memang ya ada beberapa penghitungan yang harusnya dilebihkan gitu. Jadi ya kalau terlihat kosong kita akui, apalagi di tribun sebelah selatan, karena ya makanya kemarin dari kemarin kita nonton di utara terus, timur dan utara, karena kita tahu teman-teman Bomber masih belum tribun atau belum nyetadion, jadi ya jangan naon gitu ya nonton di sana sepi. Lebih baik kita nonton di tengah-tengah saja antara teman-teman Viking dan NW gitu ya, di tribun utara paling pinggir, karena kita bisa mendengarkan chant-chant atau ya semangat daripada supporter menyanyikan lagu dan lain sebagainya, itu rame gitu ya teman-teman. Ya itulah, harus pintar-pintar nyari tribun yang memang rame teman-teman. Lalu yang selanjutnya, si Adam berapa lama larangan bermainnya Kang? Waduh, si Adam Priestbeck gitu ya. Adam Priestbeck larangan bermainnya hanya 1 laga saja, kemarin saja pada saat menghadapi Semen Padang gitu ya. Laga selanjutnya sudah bisa bermain kalau memang diturunkan oleh Bojan Hodak. Kemarin pun ya TJ Paku Alam bagus kok teman-teman. Bahkan statistik yang kita lihat nilainya sudah mencapai nilai angka 7 gitu ya. Dan beberapa penyelamatan kemarin juga bagus. Jadi nilainya 7 kalau untuk TJ Paku Alam. Jadi sudah tergolong bagus teman-teman. Lalu selanjutnya, terakhir mungkin ya ini ya, kontrak berapa tahun Kang pemain baru Persib yang 3 orang teh? Kontrak berapa tahun pemain Persib yang 3 orang teh? Oh, ini itu bukan pemain yang baru gitu, maksudnya ini yang dari akademi ya. Ada penjaga gawang, ada back, dan juga ada
striker gitu ya kalau nggak salah teh. Nah ini pemain-pemain muda under 23 gitu ya, yang mana memang diproyeksikan untuk jangka panjang di Persib Bandung. Ya mudah-mudahan, kemarin sempat kita bahas kalau nggak salah, mudah-mudahan tidak menjadi cadangan dan bisa reguler, dikasih kesempatan biar tidak dipinjamkan dan matangnya justru di klub yang lain gitu ya, produk Persib tapi matangnya di klub yang lain. Nah ini harus kita kawal saja teman-teman, mudah-mudahan ya berkembang gitu ya. Jadi kalau untuk kontrak berapa tahunnya pemain Persib Bandung yang baru ini, pemain-pemain muda kontraknya 3 tahun teman-teman. Jadi masing-masing pemain ini kontraknya 3 tahun karena ingin mengejar jangka panjang, apalagi produk sendiri gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya masih banyak pemain talenta muda yang bisa diikat kontrak profesional di tim seniornya gitu ya teman-teman. Jadi ini pun bukan berarti hanya bisa bermain di tim senior saja, tapi katanya kalau yang U23 bisa bermain di level tingkatannya, misalkan U20 dia masih bisa bermain gitu-gitu ya, di U23 masih bisa bermain. Jadi bukan hanya bermain di Persib senior saja, tapi di bawah itu masih bisa bermain gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.